Halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar untuk melakukan instalasi Linux di Windows dengan menggunakan WSL. Jadi WSL sendiri merupakan singkatan dari Subsystem Windows untuk Linux. Ini memungkinkan kita untuk menginstal distribusi Linux seperti Ubuntu, OpenSUSE, Kali, Debian, Arch Linux, dan lain-lain menggunakan aplikasi Linux dan utilitas perintah-perintah command prompt-nya langsung di Windows kita. Kita bisa menggunakan WSL tanpa harus menginstal melalui mesin virtual seperti VirtualBox dan yang lainnya. Dan kita juga tidak perlu melakukan dual boot atau menginstal dua OS secara terpisah. Jadi dengan WSL ini, kita bisa memberikan pengalaman yang mulus dan produktif yang perlu menggunakan tools dan command line di Linux, tapi tetap ingin menggunakan Windows sebagai sistem operasi utama kita. Nah, keunggulan utama WSL sendiri berfungsi sebagai jembatan antara Windows dan Linux, sehingga ideal untuk developer yang membutuhkan lingkungan Linux untuk development atau pengembangan backend karena server produksi umumnya berjalan di Linux. Kemudian kita bisa mengakses terminal Linux di bash atau shell Linux lainnya dan menjalankan script, akses ke server, atau menggunakan tools yang tidak tersedia di Windows. Kemudian kita juga bisa memilih distro Linux. WSL juga itu mendukung beberapa distribusi atau distro Linux yang populer seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Ubuntu, OpenSUSE, Kali, Debian, Arch Linux, dan lain-lain. Kemudian WSL juga mendukung integrasi file yang mulus. Kita bisa mengakses file sistem Windows kita seperti drive C langsung dari lingkungan Linux dan sebaliknya. Nah, saat ini WSL yang terbaru dan sudah direkomendasikan default saat kita menginstalnya yaitu versi WSL 2 dengan menggunakan teknologi virtualisasi ringan untuk memberikan kinerja yang mendekati Linux natif atau Linux aslinya, tetapi tetap terintegrasi erat dengan Windows kita. Jadi, WSL ini adalah solusi terbaik bagi siapapun yang ingin mendapatkan kekuatan atau tools Linux yang native mendekati asli tanpa harus meninggalkan kenyamanan desktop Windows. Nah, untuk langkah-langkah instalasinya, teman-teman bisa membuka PowerShell di dalam Windows-nya. Klik Run as Administrator. Kemudian, teman-teman tinggal menyalin command prompt ini, WSL install. Kemudian paste di sini. Bentar. Nah, untuk WSL yang terinstall sendiri, distro defaultnya adalah distribusi atau distro Ubuntu Linux. Untuk distro atau distribusi jenis lainnya, jika teman-teman menginginkan distribusi yang lain, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah untuk mengubah distribusi Linux defaultnya. Di PowerShell-nya, teman-teman bisa mengetikkan WSL install windi, kemudian nama distronya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan command prompt di bawah ini, WSLX min install, kemudian nama distro Linux yang ingin teman-teman install. Nah, untuk melihat daftar distribusi Linux apa saja yang didukung oleh WSL ini, teman-teman bisa mengetikkan di PowerShell-nya wsl.x min list min online. Kita tinggal tunggu saja instalasinya. Di sini juga ada perintah untuk melihat versi WSL mana yang ingin dijalankan dengan mengetikkan WSLX min list min verbose.
Nah, untuk mengatur versi default, misalnya ingin mengganti ke WSL versi 1, bisa mengetikkan WSLX set default version 1 atau 2. Kemudian ketika ingin uh, memulai WSL dan ketika start ingin distro tertentu yang terstart secara default, teman-teman bisa mengetikkan perintah ini. Untuk menjalankan distro tertentu dari WSL-nya, teman-teman bisa mengetikkan WSLX distribution kemudian nama distronya. Nah, di sini sudah lengkap ya di webnya learnmicrosoft.com untuk cara instalasi dan juga mengubah versi WSL serta mengubah jenis distronya. Kemudian kita diminta untuk menambahkan user default untuk WSL-nya. Di sini saya menggunakan user akun Aluna Pramesti, kemudian password. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal WSL-nya ya. Kalau misalnya kita close di sini, kemudian kita cari, ketikkan WSL, maka muncul WSL yang sudah kita install dan distro WSL yang terinstall di dalam PC kita. Nah, untuk mengecek versi WSL-nya, teman-teman bisa buka PowerShell lagi, kemudian WSL minify. Dan di sini yang berjalan adalah versi 2. Dan di sini untuk WSL dengan distro Ubuntu-nya sudah terinstall. Kita bisa masuk ke rootnya. Oke, sini sudah berhasil. Nah, sampai di sini kita berhasil melakukan instalasi WSL di dalam sistem operasi Windows kita. Dan selamat mencoba dan selamat belajar, teman-teman. Terima kasih.